Siap ya, Jenny yang pembukaan. Jenny doa pembuka. Oke. Yuk kita mulai yuk. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas malam yang luar biasa yang telah Engkau sertai, yang Kau berikan kepada kami sehingga kami ada pada malam hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena semua belas kasih-Mu dan kasih karunia-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami untuk hati kami, tubuh, roh, dan jiwa untuk datang ke hadapan-Mu ya Bapak. Sungguh berkatilah penyembahan pujian kami, berkatilah juga firman kami ya Bapak. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan di setiap penyembahan, di setiap firman-Mu ya Bapak. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau berikan rema kepada setiap diri kami ya Bapak, agar kami mendapatkan sesuatu yaitu penyampaian yang datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Biar sukacita, damai sejahtera menyertai kami semua pada malam hari ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulainya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ini semuanya udah hadir ya? Sudah, C. Mulai Ya. langsung aja. Mari kita menyembahkan lagu buat Allah, Bapa kita yang baik, Bapa kita yang dalam surga. Kita mempersembahkan sebuah lagu dan pujian untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertama, lagu judulnya apa itu ya? Lupa. Bahagia dalam Yesus. Kata-kata awalnya aja. Ya. Kalau ku Tuhan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kembali lagi ke pertama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya aku tenang, bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya Yesus
Yesus jawaban hidupku. Amin. Lagu kedua, persembahan yang kedua. Walau seribu rebah. Tolong ditampilkan Bu teksnya, ada nggak? Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghalang. Lewati Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kembali lagi, meski langit tampak suram. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak akan goyah, sebab Yesus sertaku. Mari semua jemaat kita nyanyi bersama ya. Walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak akan goyah, sebab Yesus sertaku. Lagu yang ketiga, hanya sejauh doa. Nggak bisa dibesarkan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila ku rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada orang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu.
Dia selalu pedulikan kamu. Amin. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau selalu menuntun kami, karena Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Haleluya. Lagu yang dibawakan Cerina tidak kebetulan. Ini memberi satu kekuatan buat saya secara pribadi, dan saya berharap kita semua diberi kekuatan sama Tuhan, kekuatan yang baru. Tuhan tidak pernah jauh dari kita semuanya. Dia hanya sejauh doa. Kenapa? Di dalam doa, Dia, Yesus Tuhan kita, dekat dengan kita. Di dalam doa ada kuasa besar, di dalam doa ada komunikasi, di dalam doa ada hubungan, di mana Tuhan sangat suka hubungan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita sambut firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mau Tuhan di sepanjang hembusan nafas kami adalah kami berdoa kepadamu. Sehingga kami selalu berkata-kata dengan Engkau, kami selalu ngobrol, kami selalu bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, secara otomatis kami melibatkan Engkau, karena kami selalu ngobrol dengan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang besar dan ajaib. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa, ungkapan hati kami semuanya melalui pujian-pujian yang kami naikkan. Biarlah semua pujian kami menyenangkan hatimu ya Tuhan, menjadikan kami lebih dekat dengan Engkau. Bapa, berbicaralah kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tegur kami, nasihati kami, didik kami, melalui firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, menjadikan hamba-Mu ini orang yang dahsyat dan luar biasa di tangan-Mu Tuhan. Semua yang di dalam Engkau menjadi ciptaan yang baru. Bapa, terus Engkau kerjakan karya-Mu dalam hidup hamba-Mu, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui kesaksian dari seluruh aspek hidup dari hamba-Mu. Tuhan, urapi dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati dan pikiran kami seperti tanah yang gembur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman, sehingga waktumu pasti bertumbuh benih itu. Bertumbuh dan akhirnya berbuah bisa Engkau nikmati dan dinikmati oleh seluruh orang yang mengenal kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan semangat, dengan gairah yang baru. Haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan amin. Amin.
Shalom. Shalom. Shalom, Teh Jenny. Shalom, Jenny. Diberkati ya lagunya si Cirina ya, karena aku mendapat rema sesuatu, pokoknya mengingatkan kita Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan apabila Yes, amin. situasi apa yang membuat kita gak kuat, ingatlah Tuhan itu ada bersama. Dialah sumber dari kekuatan, dialah sumber dari pengharapan, dialah sumber dari tempat kita mengandalkan. Karena Tuhan mau mencari benar-benar seorang hati, seorang roh, mempunyai roh dan jiwa yang terus untuk mencari Dia. Dan disitulah Dia akan bekerja. Aku dapat lagu itu dari tadi aku dapat itulah yang aku dapat dari lagunya si Cirina. Dan penyampaian malam ini kita sama-sama belajar tentang menjadi seorang pendoa yang betul-betul seorang pendoa yang berdoa yang membawa otoritas kuasa ilahi. Dia ada kunci-kuncinya. Kita melihat tokoh-tokoh dari seorang Elia. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Dia bersungguh-sungguh berdoa supaya gimana? Supaya itu hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun. Dan lalu dia berdoa pula langit itu menurunkan hujan. Dan hujan itu benar-benar turun. Dan itu luar biasa. Dan kita lihat trik-triknya, apa yang dia lakukan. Gimana doa dia itu bisa terkabul. Dia ada triknya. Pertama, kita introspeksi diri lagi. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Ada nggak kita membangun hubungan kita itu sama Tuhan itu, persekutuan kita dengan Tuhan itu ada nggak tiap hari? Adakah kita mencari Dia nggak? Adakah kita berteman dengan Dia? Adakah kita ketika kita dipertemukan permasalahan kita mencari Dia? Adakah kita waktu dilimpahkan berkelimpahan, adakah kita mencari Dia? Coba kita saling-saling menggali. Elia melakukan semuanya. Dia selalu mencari Tuhan. Dia berintim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berteman dengan Tuhan. Kita boleh menginspirasinya kita menganggap Tuhan itu sebagai suami kita, atau sebagai teman kita, atau sebagai bapak kita, atau sebagai sahabat kita. Ketika kita menginspirasi kita, kalau kita menganggap Tuhan kita sebagai sahabat, sebagaimana kita hubungan kita di kehidupan sehari kita menganggap sahabat itu seperti apa? Pasti kita menganggap sahabat itu apapun keluh kesah kita ceritakan semua ke sahabat dia kan? Nggak ada satu pun disimpan, semua diluahkan. Dan seperti itu juga kita bangun hubungan itu dengan Tuhan, seperti itu juga kita membangun sahabat seperti hubungan sahabat seperti mana? Menceritakan semua, tetek bengek, Tuhan aku hari ini begini begona, aku harus bagaimana ya Tuhan? Aku dipertemukan begini, aku harus bagaimana Tuhan? Misalnya kita mencari Dia, hubungan bersekutu dengan Dia. Jangan hanya susah aja cari Tuhan, tapi bersenang kita juga cari Tuhan. Berlimpahan kita juga cari Tuhan. Tuhan, aku hari ini dilimpahkan berkat loh, makanan luar biasa Tuhan, sungguh luar biasa. Itu semua karena kamu, Engkau. Karena Engkau, karena belas kasih-Mu, makanya aku dapat berkat makanan hari ini. Engkau sungguh bisa terus berhubungan intim dengan Tuhan. Itu ada manfaatnya. Ntar kita lihat di bawah manfaatnya itu apa ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kedua itu kehidupan kita dengan Tuhan itu. Tuhan itu mencari apa? Hati kita, hati benar-benar tumbuh dalam hati yang di dalam. Roh kita, jiwa kita. Jangan datang ke Tuhan itu dengan maaf cakapnya, tubuh kosong, kerangka doang, tapi jiwa dan roh itu nggak tahu kemana-mana. Jadi Tuhan itu menyelidiki, Dia mencari hati yang benar-benar itu berpaku ke Dia gitu, mencari Dia. Makanya kita beribadah itu apa yang kita cari bukan manusia, tapi kita mencari Tuhan, mencari anugerahnya, mencari rahmatnya, mencari kasih-Nya. Amin. Itu yang kita cari. Kalau kita datang mencari Tuhan, beribadah, kalau mencari manusia, bagusan kita di rumah tidur nonton TV, enak. Tapi ketika datang kita mencari Tuhan, itu lain. Kita kurang dengan membawa berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan, jawaban Tuhan, kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan. Kita bisa lihat
setiap jiwa-jiwa yang datang beribadah, kalau kerohanian dia, karakter dia berubah, berarti dia menerima sesuatu di dalam kerohanian dia, beribadah mencari Tuhan, dia mendapatkan sesuatu. Dia pas karakter dia otomatis berubah. Kalau dia datang beribadah tidak mendapatkan sesuatu, dia akan bagaikan kerangka yang tanpa jiwa, tanpa roh, kosong. Karakter dia tidak berubah. Tapi ketika kita beribadah dengan kesungguhan, mencari apa yang dimaksud dengan Tuhan, apa yang menjadi rencananya Tuhan, apa yang menjadi hikmahnya Tuhan, didikan Tuhan, karakter otomatis berubah. Dan area seperti itu. Aku mendapat area seperti itu. Makanya kenapa doa-doa dia itu sebentar aja dijawab Tuhan. Karena dia menjadi perkenanan Tuhan. Dia sebuah ciri karakter yang teladan yang harus kita betul-betul pelajari. Agar doa kita itu bisa Tuhan berkenan, bisa menjawab. Dan Tuhan juga mengajarkan kita, setiap jalan-jalannya Tuhan itu bukan jalan yang enak ya, berliku-liku dan sempit. Tapi isi di berliku-liku dan sempit itulah keselamatan kita. Mungkin kita bingung, ikut Tuhan itu bukan kejar berkat ya, tapi ikut Tuhan itu jenis dapat itu sebuah arti kehidupan, makna kehidupan. Banyak manusia atau banyak jiwa-jiwa yang ketika ditimpa masalah di dalam rumah tangga, keuangan, hubungan, apapun segala macam, mereka pasti loyo. Kenapa ada yang banyak bunuh diri, ada banyak yang mengeluh, ada banyak yang putus harapan, ada yang banyak yang menyimpan. Karena mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak meyakini kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya pertolongan Tuhan itu ada. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, kepintaran sendiri. Itulah yang membuat mereka menghancur. Tapi ketika kita belajar dari seorang Elia, itu luar biasa. Segala sesuatunya dia letakkan ke Tuhan. Dia berserah dan ikut rencana dan rancangan Tuhan. Dia menaruh Tuhan terlebih dahulu. Contoh setiap permasalahan dia taruh Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, aku boleh nggak berjalan seperti ini? Kalau Tuhan mengizinkan, dia pasti mulus. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, dia akan menutupi. Karena kenapa dia menutupi? Karena kita sudah bertanya pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Pasti Tuhan menjaganya. Contohnya Jenny sharingkan ya. Ketika waktu Jenny pernah Jenny mau melakukan pekerjaan yang contohnya lagi booming sekarang ya di grup ya, mak comblangnya itu dulu pernah Jenny mau lakukan. Ini mau sharingnya. Jadi kenalan sama orang Tiongkok satu, dia ngajak Jenny kerjasama untuk menjadi mak comblang, untuk bawa orang-orang yang ingin cari suami di Tiongkok. Jadi Jenny memang bawa dalam doa. Jenny ada bawa Tuhan, saya lakukan ini. Jenny mau memuliakan namamu, bukan jadi istilahnya benalu. Jenny nggak mau gitu. Tuntun aku gitu. Udah. Dan Jenny udah. Padahal Jenny lakukannya, udah sampai proses sama. Jenny ada satu yang Jenny mau bawa orang Nias. Jadi udah bantuin sampai buat paspor mamanya, paspor anaknya, baju dingin udah dibelikan, tiket sudah dibelikan, semua tinggal berangkat. Tapi Tuhan tutupin semuanya. Dengan cara gimana? Jenny berantem dengan suami karena suami tidak mengizinkan. Karena Jenny berdiam-diam tapi melakukan gitu. Semua jadi. Tiket suami dibeli, semua ada tiket lah. Suami ikut, mamanya si cewek ini juga ikut, anaknya juga semua lah. Pokoknya sudah selesai. Tapi ditutupi Tuhan. Kita bertengkar nggak jadi. Tuhan baru Jenny lihat grup ini, baru Jenny tahu, oh seandainya hari itu kalau aku jadi seperti ini, mungkin aku jadi kejadian seperti ini. Tuhan singkapi. Kalau aku dulu lakukan ini, mungkin kejadian seperti ini, masuk penjara, jadi mak comblang. Haleluya, Tuhan melindungi. Ya, itu salah satu Jenny mau sharingkan. Nah, inilah, ketika kita menaruh Tuhan terlebih dahulu di dalam setiap pekerjaan kita, ketika Tuhan tahu itu tidak baik, dia akan segera menutupinya dengan cara apapun. Itu Jenny berantem sama suami sampai sasarannya pakai kipas angin hancur. Nggak bisa mau jalan, nggak mau mati mau gitu.
Sampai barang-barang, sampai kalau kamu apa, aku bunuh diri sendiri. Suamiku sampai bilang gitu, aku bunuh diri sendiri. Bagusan aku nggak mau. Tapi aku masih kedagingan, masih mau gitu, bandel gitu. Tapi ujung-ujungnya disingkap sampai suamiku juga harus bayar kerugian ya. Orang itu kerugian 20.000 yen. Dia suruh ganti rugi, jadi kan akan rugi 3.000 yen. Habisin ke dia. Untungnya orang itu yang tidak kubawa dapat paspor 2 sama baju dingin. Untungnya orang itu. Karena prinsip Jenny istilahnya saya bawa orang ke sana, saya juga harus ikut untuk melihat keluarga di sana. Jadi istilahnya harus semua tahu ada persetujuan di kertas putih hitam. Jangan, aku udah bilang sama orang yang aku bawa, jangan kamu kawin di sana dengan bermotif uang. Saya nggak mau. Itu aku bawa ke kamu ke sana dengan motif kebahagiaan dan keluarga kamu terbantu gitu. Jadi kalau misalnya yang melenceng-lenceng, saya bagusan enggak gitu. Aku dapat pahit-pahit ngomong sama orang itu. Supaya Tuhan juga tidak mengizinkan. Itu yang mau Jenny sharingkan. Dan Elia juga seperti itu. Keyakinan dan kepercayaan juga penting. Poin ketiga ya, keyakinan dan kepercayaan kita sama Tuhan itu sampai setitik mana. Adakah di dalam hati dan pikiran kita tanda kutip lagu? Benar nggak ya kuasa Tuhan? Yakin nggak bisa mujizat? Benar nggak ada keajaiban? Jika hati kita sampai timbul seperti itu, pikirannya sampai itu, yakinlah 100% nggak usah tanya siapa-siapa. Mujizat itu pasti tidak terjadi. Jadi jangan tanya kenapa doa saya nggak jawab. Selidiki kembali ke hati kita, pikiran kita. Ada nggak kita keraguan? Adakah kita meragukan sesuatu? Adakah di balik sebelah itu mungkin ada waktunya Tuhan? Makanya doa kita belum dijawab. Karena Tuhan sedang menyelidiki sampai benar-benar dia percayakan dan berikan kunci keajaiban, kunci mujizat. Dia menyelidiki sampai kita pantas sudah menerima keajaiban, sudah pantas menerima mujizat. Bisa nggak kita bertanggung jawab dengan keajaiban dan mujizat yang dia berikan? Dia menyelidiki terus kesabaran kita, kesetiaan kita di dalam permasalahan kita. Kesetiaan gimana? Dengan cara gimana? Dia menyelidiki. Ada nggak kita mengerutu terus? Nggak mungkin lah. Begini-begini, mengeluh. Istilah tidak mensyukuri. Oh Tuhan, hari ini belum waktunya kamu, nggak apa-apa. Saya terus berharap mungkin ada waktumu yang terbaik kau berikan kepada aku. Contohnya mau Jenny sharingkan lagi. Sekarang Jenny dipercayakan bos untuk memegang proyek baru. Dan haleluya, luar biasanya proyek ini si developernya angkat tangan, nggak sanggup jual. Bahkan yang luar biasa lagi, marketing pun tutup sebelah mata. Yang luar biasa lagi, tambah luar biasa lagi, iklan belum ada. Dan aku juga di dalam hati, pikiran cuma Tuhan, aku yakin kuasamu, engkau pasti mau menyatakan keajaibanmu Tuhan. Engkau pasti mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau pasti mau menyatakan mujizatmu. Engkau mau menyatakan kuasamu. Aku tiap hari dapatnya seperti itu. Aku terus ngomong, Tuhan, Tuhan. 20 villa, 10 ruko. Jangan engkau bilang Tuhan, engkau mau membuatku menjual semuanya Tuhan. Dengan tanganku sendiri, tanpa orang lain. Karena kenapa? Itulah doa profetik. Itu kita masuk lagi, kita ada bahas tentang doa profetik. Tuhan, Tuhan, engkau luar biasa. Engkau sedang mau mengerjakan keajaibanmu. Engkau sedang mau menyediakan kuasa kemuliaanmu. Engkau sedang mengerjakan tanda-tanda heranmu. Karena kenapa? Enggak ada iklan. Developer angkat tangan. Marketing lain tutup mata. Pandang sebelah mata. Luar biasa kan? Aku Jenny ada sharing kasih Kak Lilin tuh lihat lokasinya semua. Ada nyaman kok. Kok bisa? Itulah tanda-tanda. Entar kita waktu pas boomingnya Tuhan, kita sharing lagi kalau ada mujizat Tuhan. Kita lagi doa. Amin. Habis itu ini ya, Elia juga tidak merekah di dalam hati dia. Dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Yaitu pertama sikap kita. Dia berdoa gini.
Pujilah Tuhan, oh jiwaku. Jangan apa? Biar Tuhan sendiri Tuhan sendiri yang setia, Tuhan yang setia, Tuhan itu pasti menggenapi janji-janjinya ke kita. Janji-janji Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia, itu akan berbuah. Asal kita tetap setia dan percaya. Dan aku percaya Tuhan pasti ya dan amin. Aku yakin army of God ada orang-orang Elia. Aku yakin army of God ada orang-orang Abraham yang selalu berdoa. Aku yakin army of God ada orang-orang Ishak yang selalu merendahkan diri dan terus berdoa. Aku yakin ada Yakub yang selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena kita menantikan mujizatnya, karena kita menantikan kuasanya. Karena kita menantikan kemuliaan. Amin. Aku yakin di dalam army of God ada tokoh-tokoh di dalam diri kita. Satu tokoh Abraham akan terjadi di dalam army of God. Tokoh Musa akan terjadi di dalam army of God. Amin. Tokoh Petrus akan terjadi dalam army of God. Amin. Amin. Tokoh Esa akan terjadi di dalam army of God. Tokoh Samuel akan terjadi dalam army of God. Tuhan, aku berdoa dan percaya kuasa-Mu ya dan amin di army of God. Dan aku percaya Engkau akan membangkitkan pemimpin seperti Abraham, pemimpin seperti Musa, pemimpin seperti Petrus, pemimpin seperti Esla, pemimpin seperti Samuel, pemimpin seperti Yohanes, pemimpin seperti Salomo ya Bapak. Dan pemimpin seperti Elia Bapak. Karena army of God, ada army ya Bapak, orang pilihanmu, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang mengandalkan-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang mensabar dengan menjalani dalam proses yang ya Bapak. Kami tahu Engkau beserta kami. Kami tahu Engkau dan kekuatan kami. Kami tahu Engkau pengharapan kami. Setiap diri kami yang diproses, kami percaya dan kami berdoa pada malam hari ini ya Bapak. Semua akan mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kegagalan, tapi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Proses setiap yang diizinkan Tuhan di dalam army of God itu ya Bapak. Pemunyaanmu akan nyata. Dan setiap diri kami akan menjadi saksimu. Dan iblis pada malam hari ini akan dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you. Thank you, Jesus. Dalam nama Yesus. Karena kami pada malam hari ini kami yakin Abraham akan tumbuh di army of God karena dia adalah seorang guru syafaat, doa syafaat. Dan Musa adalah pejuang kalau nasib. Dan kami percaya di army of God ada seorang Musa yang akan memperjuangkan setiap jiwa-jiwanya. Dan kami percaya jiwa-jiwa yang pada meninggal pada malam hari ini akan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada Musa yang berdiri di dalamnya, yang berdoa untuk mereka. Dan kami juga percaya, dalam army of God ada seorang Petrus, di mana melalui pengalaman rohaninya, dia akan menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Saksi hidup dia akan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya juga, dalam nama Yesus, bahwa di dalam army of God juga ada tubuh seorang nama Esa yang akan bertobat nasional. Dia akan memiliki hati seorang yang merendahkan diri, yang terus mencari Tuhan, yang selalu berdoa dan terus melayani Tuhan. Amin. Kami juga percaya Amin. bahwa di dalam army of God juga ada seorang Samuel. Karena Samuel itu merupakan dia ada seorang yang sebelum dia di dalam kandungan ibu dia sudah diwariskan untuk menjadi apa? Menjadi pendoa yang terus berdoa dan melayani Tuhan. Itu Samuel itu sebuah karakter seorang ibu. Dan percaya itu ada seorang ibu yang akan mengayomi setiap jiwa-jiwa, yang akan mendidik setiap jiwa-jiwa, yang akan menciptakan pikiran hati setiap jiwa-jiwa akan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan. Dan melayani hidupnya dia akan menjadi berkat, garam, terang
bagi setiap jiwa-jiwa. Aku yakin amin Allah pasti ada, ya dan amin. Amin. Yes. Jadi rindu pada malam hari ini untuk berdoa ya. Kiranya Tuhan membukakan pintu jalan untuk kirimkan lagi setiap pelayan-pelayan di mana dia mau menyerahkan hidupnya untuk tetap dipimpin, dididik, dilatih Amin. untuk menjadi Amin. seorang pemimpin di dalam doa, Amin. menjadi ibu, Yes. menjadi bapak Yes. untuk menggaumi setiap jiwa-jiwa. Amin. Biar setiap jiwa-jiwa itu mengenal akan kebenaran Tuhan. Biar setiap jiwa-jiwa mengenal akan kasih Tuhan. Biar setiap jiwa-jiwa mengalami mujizat Tuhan. Yes. Setiap jiwa-jiwa mengalami pernyataan Tuhan. Biar setiap jiwa-jiwa kerohanian mereka semakin dibangkitkan, iman mereka semakin dibangkitkan. Melalui seorang jiwa, seorang ibu. Amin. Aku rindu, amin Allah itu pasti ada yang ya dan amin. 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 Dan aku bersyukur ya Jojo ya, jadi bersyukur di dalam komunitas ini. Pertama dari awal jadi masuk sampai pada malam hari pada hari ini sampai sekarang ini. Jadi melihat pertumbuhan rohani yang luar biasa. Tangan kerjanya Tuhan yang luar biasa di setiap jiwa-jiwa yang dipimpin sama Kak Beni sama Kak Lirin. Yang pertama, Shelly Amin. sudah pelayanan, Cilina sudah pelayanan. Amin. Sebenarnya jiwa-jiwa yang tadi Jenny sebutkan itu adanya di Cirina. Ibu yang menggaumi. Ibu yang mendidik. Yes. Amin. Ibu yang mengajari. Terus semangat jadi teladan untuk menuai jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Biar hidup Yes. Cirina menjadi berkat, garam dan terang. Amin. Amin. Karena jiwa seorang ibu sudah ada di Cirina. Thank you. Aku nggak tahu kenapa malam ini Amin. kenapa aku berkata sama si Cirina seperti itu. Kenapa aku nggak berkata masalah ini ke si Mama Raisid. Tapi itulah di dalam hati itu yang kenapa aku berkata ke Cirina seperti itu. Haleluya. Amin. Karena di dalam pada malam ini bukan untuk firman malam ini bukan mungkin sedikit ya. Ini untuk bukan ini untuk Jenny sendiri ya. Jenny juga dapat pengujian di iman. Pengujian di iman baik di rumah tangga, baik di keuangan. Itu Tuhan memang luar biasa. Tuhan memang luar biasa. Jenny mau sharingkan tadi baru dikasih satu lagi waktu mandi. Jenny pernah jadi koordinator pendoa, berdoa untuk satu keluarga ya kan, karena tempat dia untuk berdoa. Dia ada satu jiwa yang istilahnya IQ-nya rendah, dan dia jarang kalau dia dibawa sama mamanya udah tua. Sekarang mamanya udah meninggal, umur 50-an mau masuk 60. Dia harus dia nggak ada suami lagi, dia harus tanggung anaknya bermasalah, IQ bermasalah. Satu lagi juga bersyukurnya ada anak perempuannya satu yang pendoa. Jadi kita nggak tahu apa permasalahan yang dihadapi anak ini, yang perempuan ya, dengan IQ yang seperti itu. Yang luar biasa, dia tidak menceritakan sesuatu isi hatinya ke keluarganya, tapi pada waktu aku melayani di sana, dia ceritain ke Jenny gitu, plong gitu aja. Jadi aku mengsikapnya ke keluarganya gitu, untuk selalu berdoa gitu. Puji Tuhannya, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Dia datang ke gereja, bisa duduk tenang. Padahal IQ-nya rendah bermasalah, biasanya dia duduk nggak tenang itu. Di gereja dia mau dengar khotbah, di gereja dia mau say ke halo ke orang lain itu. Jadi jangan pernah bilang doa kita nggak menghasilkan apa. Doa kita bisa menghasilkan tepat pada waktunya.
Waktu Jenny kembali ke gereja, dia, wow, Yes. ini orang itunya bermasalah. Kok bisa dia duduk tenang, bisa say halo ya? Ya iya, mamanya bilang iya sih. Kan hari itu kamu kan doain dia kan. Itu sekarang puji Tuhan dia ada pemulihan ke dia, datang ke gereja, duduk tenang, bisa say halo. Sekarang Amin. Jenny mau sharingkan satu lagi yang luar biasa, yaitu buyutku. Sekarang dia jadi buyut ya. Buyut di dalam bimbingan. Dia itu dulu itu suruh Jenny datang ke rumah berdoa, menemaninya di waktu suatu kesulitan dalam finansial, sempat depresi, makan obat. Jadi melayani, tapi di dalam itu timbul permasalahan, percecokan. Sempat kita nggak berbicara, tapi Tuhan mensingkapinya luar biasa. Dia memakai dia untuk memberkati Jenny. Padahal Jenny udah kesel ya, melihat mukanya juga males. Tapi Tuhan sengaja bawa Jenny naik ke mobilnya lagi. Dia yang bawa lagi. Mau nggak mau say hello gitu ya kan. Say hello mau nggak mau. Jadi Tuhan membawa dia untuk duduk bersama menceritakan apa yang jadi permasalahan kita. Puji Tuhan ya, sekarang dia jadi buyutnya di dalam bimbingan rohani itu. Padahal tuh Jenny dulu yang doain loh. Doain sama-sama berdoa, sharing firman. Tapi kan Jenny dapatin kita jangan bertengkar karena masalah ini ya. Kamu akan dipakai Tuhan. Benar dipakai Tuhan. Sekarang jadinya di atas Jenny, jadinya buyut udah di dalam bimbingan rohani. Sana jadi malu, aduh, jadi orang yang aku doain jadi aku jadi bawahnya, dia jadi atasnya. Tapi Tuhan menguatkan aku. Tidak berpikiran seperti itu. Aku cuma bersyukur ya Tuhan, Engkau luar biasa. Jadi istilahnya jangan pernah menyerah untuk berdoa. Bahkan sampai saat ini aku bersyukur bisa kembali dari lembah kekelaman, dari kekudusan untuk mencari Tuhan. Itu semua benih-benih yang tidak kita sadari kita sudah tanam duluan. Dan itu telah berbuah. Jangan pernah putus asa untuk berdoa. Bahkan sampai sekarang Jenny terus berdoa untuk suami. Bahkan sampai sekarang Jenny terus berdoa untuk papa. Walaupun kadang-kadang menyebalkan ya. Kadang menyebalkan nggak mau, tapi tetap berdoa untuk dia. Tapi yakinlah, setiap doa itu nggak akan sia-sia. Dia akan berbuah. Dan kita, wow Tuhan, kok aku jadi mundur, dia jadi anak atas. Memang itulah yang harus terjadi. Memang itulah harus kita terjadi. Karena yang terbelakang akan dipakai Tuhan menjadikan atas, yang atas menjadi ke bawah. Disitulah kita melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita mau terus tetap di atas, andalkan Tuhan. Kalau kita mau memakai kekuatan, ya kita melihat yang di belakang kita di atas. Itu memang udah lumrah. Karena Tuhan mencari orang yang mau dipakai. Dan jadilah kita yang mau dipakai Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan kasih karunia itu. Kalau kita mau doa-doa kita seperti Elia, kalau ketika kita mau doa kita seperti Abraham, kalau kita ketika doa kita masuk Ishak, Yakub, terimalah kasih karunia-Nya, yaitu Roh Kudus. Kita berhak menerima atas janji-janji klaim. Kita bisa berhak mengklaim janji-janjinya Tuhan. Tuhan, malam ini luar biasa Tuhan. Itu bukan sebuah sebuah peringatan atau peneguran ke aku sendiri. Karena aku bersyukur sama Tuhan, Tuhan pakaikan Cirina. Karena kenapa? Ada saat-saatnya kita remah, ada saatnya kita malas. Tapi ketika kita melihat komunitas di grup kita, wow pagi-paginya dia berdoa, timbul keinginan kita. Bukan cemburu ya, tapi timbul keinginan kita untuk berlari-lari bersama-sama untuk berdoa, menyembah, memuji. Itu tanpa kita sadari orang itu telah menjadi berkat bagi yang lain. Membangkitkan api yang tertutup itu kembali nyala. Makanya aku bilang sama kali ini, wow, Cirina luar biasa, pemulihan luar biasa. Karena di dalam pelayanan, jujur ya Kak Cirina, karena kejujuran itu kadang-kadang menyakitkan, tapi memang itulah yang harus kita ceritakan gitu, kebenarannya. Aku pernah bilang sama Sally,
bahwasanya di dalam gereja kita itu di dalam pelayanan itu sangat ketat penjagaannya. Kalau kita kehidupan kita nggak beres, belum ada pemberesan atau belum mengerti sisilah yang diajarkan dalam firman Tuhan atau ujian atau segala macam, itu tidak diizinkan untuk masuk di dalam namanya pelayanan. Apalagi ketemu yang hubungan tidak kudus. Karena di dalam komunitas itu dibagikan pada besar, dibagi kecil-kecil. Itu mama papanya semua mengawasi anak-anaknya. Mom, lihat dulu kacamatanya. Ada nggak nih nggak beres? Ada nih. Kalau langsung ditangkap, ditegur langsung di depan. Mau marah situ, mau sakit hati situ, los. Dengar, wes, nggak mau wes. Yang penting saya udah kasih tahu. Kalau nggak mau dengar, jalan terus. Nggak mau dengar, silakan keluar dari pelayanan. Karena itulah didikan gereja kita sangat ketat. Jadi pemikiran Jenny dulu dan sampai koordinator pendoa, daripada aku dikeluarkan, bagusan aku mengeluarkan diri. Karena di dalam prinsipku aku nggak mau jadi benalu. Aku nggak mau jadi orang munafik. Inilah aku, transparanan di hidupku gitu. Ya Tuhan mensingkapi dengan kehidupannya Cirina, membuka mataku, pikiranku untuk mengenal kuasa Dia lebih besar lagi. Lupanya, walaupun kita udah kenal Tuhan dan berdosa dan tidak hidup dan kudus, ketika kita dengan semangat, dengan kekuatan Tuhan, Roh Kudus, udah datang dan berseru di dalamnya dan meminta pengampunan, dan kuasa kesetiaannya itu luar biasa memulihkan kita. Dan aku lihat di kehidupannya Cilina, itu luar biasa. Tuhan membukakan mata, pikiran, dan hatiku untuk melihat. Seandainya kalau waktu boleh berbalik kembali lagi seperti dulu untuk pelayanan aku di dalam koordinator pendoa, aku memilih jalan seperti Cilina, tidak give up, jalan terus. Untuk mengalami pemulihan seperti Cilina gitu. Rawatan Tuhan. Karena di dalam firman, jadi dapat di dalam firman berkata, Tuhan mencari bukan orang-orang yang sehat-sehat, bukan orang yang suci gitu. Tapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Yang mau kembali ke Dia dan bertobat. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia akan memulihkan, akan menguatkan kita kembali. Itulah yang seharusnya dulu aku jalankan gitu. Seperti Cilina sekarang ini. Tuhan singkapkan tadi aku ini melihat. Makanya tadi aku cerita ke Kak Lilin ya. Wow. Rupanya pemikiranku selama ini udah salah. Seharusnya dulunya aku tidak give up. Seharusnya aku lebih kuat lagi melayani dan mau bertobat dan mengintrospeksi diri, bukan mundur dalam pelayanan, tapi maju di dalam pelayanan dan bertobat dan setia terus mencari Tuhan. Dan ini juga belajar dalam kehidupan itu ya, sehari-hari. Bersyukurlah kita di dalam komunitas, karena kita tidak tahu kapan kita lemah, kapan kita kuat. Karena di dalam komunitas lah kerohanian kita itu bertumbuh, karakter kita bertumbuh dari dulu yang sebelumnya rusak, buruk, borok. Itu disempurnakan. Disempurnakan di dalam mana? Di dalam komunitas. Kita bertumbuh bersama karena ada teman-teman seiman yang ikut mendukung, mendoakan untuk pertumbuhan kerohanian kita, pemulihan kita, karakter kita. Jangan datang ke ibadah. Si Kak Lilin, Kak Benin nggak perhatikan, aku nggak mau lah datang ke ibadah. Oh, aku datang ke ibadah nggak ada yang cuekin aku semua, nggak ada yang peduli. Jangan berkata seperti itu. Karena kita datang ke ibadah itu mencari Tuhan, bukan cari manusia. Kalau kita datang terlebih dahulu kita masukkan kata-kata mencari manusia, bagusan kita di rumah tidur. Karena semua akan kecewa. Yang adanya hasilnya kecewa, bukan terima berkatnya, bukan terima lawatannya, bukan terima pemulihannya, tapi kepahitan. Buat apa? Karena kita datang mencari Tuhan, tapi kita datang mencari manusia. Buat apa? Kalau kita menjadi orang Kristen, jadilah Kristen yang betul-betul Kristen yang kuat, mempunyai iman yang kuat. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng, yang loyo. Oh, aku nggak dipedulikan, nggak mau lah aku begini.
Aku nggak didoakan, nggak mau aku begitu. Jangan cengeng. Aku berdiri, Jenny jangan cengeng, ya jangan cengeng, kamu udah dewasa, bukan bayi lagi, yang harus dilayani. Bangun, bangun, bangun. Karena kita harus melayani, kita udah waktunya kita harus melayani, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Jadi Elia, jadi Samuel, jadi Petrus, jadi Abraham. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab itu jadi teladan kita. Walaupun Jenny jujur ya nggak pernah baca firman, tapi Jenny suka dengar khotbah yang istilahnya menguatkan. Jenny suka dengar lagu-lagu karena walaupun Jenny nggak hafal ya, tapi Jenny besar dengar. Makanya tiap seminggu itu tanteku bilang berdoa, beribadah terus, anakmu dibiarkan aja ya. Bukan membiarkan, karena kita mau mendapatkan sesuatu. Kalau kita nggak mendapatkan sesuatu, ngapain? Kalau karakter kita nggak tumbuh, ngapain? Gitu. Buat apa? Habisin kota, habisin waktu, bagusan tidur, temani anak main, makan. Haleluya Tuhan Yesus. Ini sebuah teguran buat Jenny juga ya. Untuk terus ini baca tentang, Jenny dapat belakangan ini tentang doa. Kita ini sharingkan ya, ada firman-firman yang aku dapat karena aku singkat. Karena aku sebenarnya banyak catatan, ini penuh semua nih sebenarnya. Penuh semua. Tapi ceritanya singkat, nggak tahu harus bagaimana singkatnya. Penuh ini, dari tadi aku dapat penuh ini. Gimana doa kita jawab, kita lihat ini. Di apa ya? Oh ya. Di kalau kita mau dengar mujizat Tuhan, kita Mazmur 62. Kita baca Mazmur 62. Ayat keberapa, C? Mazmur 62. Itu juga teguran bagi Jenny ya. Itu sebuah doa, tapi sebuah juga aku dapat kerendahan hati kita sebenarnya. Aku dapat merendahkan diri mencari Tuhan dengan doa yang luar biasa. Ini aku simpan semua ayat-ayatnya. Mazmur 62. Sama jadi nggak tahu kita pernah buka Esra 76C. Alkitab Esra EZRA Esra 76C. Kalau ini Jenny nggak pernah buka, baru satu tadi dapatin. Jenny ntar malam mau aku buka baca. Esra 76C. Kita baca Esra, kita baca Petrus, kita baca Musa, kita baca Abraham. Ntar kita sharing di grup ya. Karena ini semua tentang tokoh-tokoh doa di dalam Alkitab. Kita pelajari teladan mereka, gimana mereka mencari Tuhan, gimana berdoa biar tidak egois, gimana berdoa dengan si Abraham diajarkan berdoa tidak untuk meminta-minta ya, karena kita bukan pengemis, kita diajarkan menjadi pengemis, jadi nggak perlu meminta-minta. Keempat yaitu doa gimana kita berdoa mensyukurin, itu di Abraham. Kedua itu kita juga belajar tentang si Musa, di mana dia intinya dia akrab dengan Tuhan, kita belajar menggali ya, gimana kita bisa berakrab dengan Tuhan, gimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu semua, dari semua itu tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Itu poin utamanya. Agar doa kita dijawab. Itu satu, persekutuan dengan Tuhan. Kedua, patuh dan taat. Itu inti poinnya. Patuh dan taat segala perintahnya.
Ketiga, menjalankan apa yang Tuhan hendaki di dalam kehidupan kita. Yaitu menjalankan kebenaran firman-Nya, mempraktekkannya. Bukan hanya tahu teori firman, tapi bukan menjadi praktek ngapain, menjadi pelaku ngapain. Itu akan sia-sia. Yang keempat, itu dukungan doa para jemaat. Itu juga sangat penting untuk kita. Dari dukungan, dari doa para jemaat, itu kita semakin dikuatkan. Secara kita tidak sadari itu memang dikuatkan. Jenny bisa sampai hari ini, bisa mencari kembali Tuhan, bukan karena apa-apa. Jenny yakin itu pasti ada teman-teman yang mendoain. Ada gembala Jenny yang mendoakan, agar Jenny semakin bertumbuh. Jadi doa para jemaat itu penting untuk kita di dalam pelayanan kita. Kelima itu semangat dalam doa. Api yang terus berkobar-kobar untuk berdoa, mencari Tuhan. Keenam, percaya, imankan. Sampai kita mendapatnya janji-janji Tuhan. Sampai janji-janji Tuhan digenapi dalam doa-doa kita. Kalau benih yang kita taburkan itu baik, itu kan bertumbuh baik. Kalau pertama kita sudah menaburkan benih doa untuk seseorang itu, yakinlah pada waktunya itu Tuhan itu pasti bekerja di kehidupan orang itu. Seperti yang Jenny ceritakan. Seorang wanita yang IQ-nya rendah, datang ke ibadah, nggak bisa duduk diam, harus keluar-keluar. Sampai saat ini, datang ke ibadah, duduk dengan diam. Itu bukan kekuatan manusia, tapi itu kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang itu. Tanpa kita sadari, kita setelah melepaskan berkat ke dia, orang itu, menyerahkan orang itu, gitu. Itu hadiah yang luar biasa, yang tidak bisa kita dapati di dunia. Dan tidak bisa kita bayar dengan apapun itu juga. Kemenangan jiwa untuk orang itu luar biasa. Kita akan melihat, wow, Tuhan Engkau luar biasa. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Melalui apa? Melalui orang kehidupan orang itu. Melihat orang itu datang kepada Tuhan, yakinlah iman kita semakin bertumbuh, keyakinan kita semakin bertumbuh, dan kehausan kita semakin banyak, semakin bertumbuh, keinginan kita semakin lagi bertumbuh. Ada satu yang kata bilang, mujizat adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Dengan mempercayai mujizat itu nyata. Berarti apa? Bahwa Tuhan itu benar-benar melakukan sesuatu hal yang ajaib. Yang tanpa bisa kita pikirkan dengan logika. Keajaibannya nggak bisa kita pikirkan, tapi nyata. Nyata. Untuk kita lihat. Dan tuh waktunya tiba itu pasti kita wow. Tuhan Engkau luar biasa. Army of God. Yes. Tuai jiwa-jiwa. Semangat. Yes, yes, yes. Jadikan berkat kita, jadikan garam kita, jadikan terang kita. Yes. Yes. Yes, amin. Cina, doa terus, semangat. Haleluya. Karena kamulah teladannya, kamulah jadi gurunya, kamulah jadi ibu. Amin. Itu aja sih yang mau sharingkan. Banyak sih, tapi enggak secara sungai mengalir aja. Yes. Thank you, Jenny yang sudah jadi berkat malam ini.
tadi itu saya tembak karena apa? Siang tadi saya telepon, tiba-tiba Jenny bilang, Kak Ririn, saya dapatkan sesuatu. Apa itu? Sampaikan nanti. Lah dapatkan sesuatu ya harus disampaikan kan? Dapat. Berarti Tuhan kasih rema. Harus secepatnya dibagi kayak gitu. Karena apa? Tugas saya malam ini. Tapi kan kalau Tuhan berbicara melalui semua situasi, kalau Tuhan kasih pesannya ke Jenny, kenapa tidak? Nah, karena kita sistemnya mengalir tapi teratur. Dan puji Tuhan, berkat yang luar biasa di dalam Army of God. Yuk, semuanya rising. Kita semua bangkit. Kita semuanya menjadi Musa, menjadi Abraham, menjadi Petrus, menjadi siapa tadi? Menjadi Elia. Yohanes, Esra, Elia. Haleluya, luar biasa. Pendoa, menjadi pendoa, memiliki doa, itu dari sejak awal, di mana persekutuan kita, di gereja kita berdiri, persekutuan kita ini, yang selalu saya naikkan pertama kali adalah saya minta sama Tuhan, Tuhan itu apa? Tim doa. Karena apa? Doa itu sangat besar. Dalam doa ada kuasa yang dahsyat yang melampaui dari pikiran kita. Di dalam doa kemustahilan itu terjadi. Di dalam doa ada kuasa besar. Itu sebabnya malam ini ditekankan bahwa garis besar yang disampaikan Jenny tadi adalah tentang doa, tentang berdoa, tentang pendoa. Yang intinya apa? Kita harus intim, benar-benar harus intim sama Tuhan. Yuk, bangun semuanya, bangun. Jadi tadi bilang, tepuk dirinya sendiri, bangun, bangun, bangun. Kita semuanya bersama-sama. Yuk, buka kamera semuanya. Saya akan perbesar apa ini namanya? Kamera. Perbesar galeri semuanya kebuka. Mari, dalam nama Tuhan Yesus, bangun. Hai jiwaku. Bangun, hai jiwaku. Bangun, hai Bangun, jiwaku. bangkit. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Hai jiwaku, bangun dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Dengan iman, mari kita tepuk diri kita sendiri. Boleh di-unmute. Hai jiwaku, bangun dalam nama Tuhan Yesus. Hai jiwaku, aku mau memuji, membesarkan nama-Mu. Hai jiwaku, aku mau menanti buat Engkau, Tuhan. Hai jiwaku. Hai jiwa, aku menyatu dengan Dalam Engkau. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangun, hai jiwaku. Bangun, Bangun. jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang baru, yang baru, yang suka berdoa, yang suka bergaul karib dengan Tuhan, yang suka bercakap-cakap, yang suka ngobrol dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami bangun, ketika tubuhku lagi, yang pertama adalah Tuhan Yesus. Ketika aku bangun pagi, cari bukan hati di sekitarku, tapi kami mencari Engkau, ya Tuhan Allah. Ketika kami bangun tidur, kami mencari Engkau. Bangunlah hai jiwaku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk kami berdoa, untuk kami suka berdoa, rajin berdoa. Terima kasih Engkau sudah memberikan kegerakan baru, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Engkau menjawab doa. Terima kasih.
Hamba bersyukur. Terima kasih telah lahir prajuritmu. Terima kasih telah lahir pelayan-pelayanmu. Terima kasih api yang menyala yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Bakar kami, hanguskan kami dengan cintamu. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk Cerina yang sudah memulai doa pagi di dalam grup WeChat. Terima kasih melalui anakmu ini membangkitkan dan menjadi kepanjangan dari tanganmu, penyambung lidahmu Tuhan. Terima kasih anakmu sudah merespon menjadi jawaban untuk doa hamba. Biarlah yang lainnya semuanya Tuhan memiliki gairah yang sama di dalam Engkau. Biarlah jemaatmu semuanya bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya bersuka cita, memuji, memuliakan namamu, suka beribadah, bergairah, memiliki cinta yang mula-mula terhadap Engkau. Tumbuh gairah yang baru di setiap batiniah dari jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya tidak ada kepentingan pribadi di dalam kemuliaan-Mu. Biarlah semua memberi diri, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu, bahwa semuanya semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu malam ini yang menegur, menasehati kami, sehingga kami harus mawas diri. Kami harus tahu untuk apa kami hidup, untuk apa kami ada, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu melalui sikap hati, perbuatan, perkataan kami, pekerjaan kami di dalam Engkau. Bahwa kami sebagai pemimpin dari perkumpulan jemaat-Mu tidak bisa berdiri sendiri. Kami adalah teamwork. Kami harus jadi satu tim, satu kelompok yang bekerja sama, bergandengan tangan, berlari bersama-sama di dalam Engkau melakukan pekerjaan-Mu. Tolong kami hamba-hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, meteraikan setiap firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami ingat dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami. Berkati Jejeni yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang diusahakan di dalam visi misi-Mu, Engkau jadikan berhasil. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Berkati anak yang ada di Malaysia, berkati Fiona yang ada bersama dengannya. Berkati suami yang jauh darinya, Tuhan. Bapa, tawan mereka semuanya menjadi satu ikatan di dalam Engkau, di dalam cinta-Mu, sehingga tidak bisa keluar dari rencana-Mu, tidak boleh menyimpang ke kanan, ke kiri, tetapi di dalam tawanan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau menyertai, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dan kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, teruslah berkarya di dalam komunitas kami. Nyatakan kuasa-Mu, sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak pertobatan terjadi. Dan kemuliaan nama-Mu di atas setiap pujian, setiap perkataan, apapun yang kami bawa di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapak, yang sakit Engkau sembuhkan. Bapak, kami bersyukur untuk suami Mbak Yuliane yang sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah mengambil alih dari segala tipu muslihat si jahat. Engkau sudah mengambil alih dan menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Mbak Yuliana, suami dan anak-anaknya. Pegang terus dengan cinta-Mu untuk keluarga ini Tuhan, sehingga anak-Mu ini memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Mbak memberkati
Cerina, hamba memberkati Foni, Mama Jason, Mama Gio, Mama Nada, Mama Wihan, Mama Nina, Ceweti, Celina yang baru bergabung dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba memberkati dengan limpah kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, kedahsyatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak, hamba mau berdoa juga untuk setiap anak-Mu yang berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan Tuhan. Bahkan yang saat ini Tuhan, ada yang sakit dari beberapa dari jemaat-Mu, Bapa, Engkau sang penyembuh, Engkau tabib yang ajaib, Engkau dokter di atas segala dokter. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Mama Wihan yang sering anemia Tuhan, Engkau tolong anak-Mu, pimpin kepada makanan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga semua bisa normal dan stabil. Begitu juga dengan Licun, Mama Mesya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus, seluruh suami dari jemaat-Mu, kami percaya dan kami klaim mereka semuanya mengenal Engkau secara pribadi. Mereka semua menjadi imam atas istri yang sudah Engkau percayakan bagi para suami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pada waktu-Mu nanti, kami akan bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, bergandengan tangan, mengangkat puji-pujian bersama-sama dengan suami dari jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janji-Mu Tuhan. Satu orang diselamatkan, satu orang percaya Tuhan, maka seisi rumah satu persatu akan percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim janji-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami percaya, kami klaim janji-Mu. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak dari jemaat-Mu, sehingga mereka semua kelak masa depannya ada di tangan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Biarlah sejak masa kecil mereka sudah dipelajari, diperkenalkan, diceritakan tentang Engkau melalui mama-mama yang luar biasa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pertumbuhan anak-anak dari jemaat-Mu, studi, dan semua yang dikerjakan. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati bangsa negara kami Indonesia, kami memberkati bangsa dan negara di Cina di mana jemaat-Mu berada, kami memberkati kota di mana kami berada, karena firman-Mu bilang, di mana kami berada, kami harus berdoa untuk wilayah, untuk kota di mana kami ada, karena kesejahteraan kota yang kami tinggali adalah kesejahteraan bagi kami. Kami memberkati seluruh pemimpin yang ada, dari presiden hingga jajarannya, hingga tingkat yang terendah. Kami memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami memberkati bangsa-bangsa, kami rindu pemulihan, panen raya, pertobatan terjadi atas bangsa-bangsa, sehingga nama Tuhan dimuliakan dari seluruh penjuru bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kedamaian melanda seluruh bumi, sehingga damai sejahtera menaungi seluruh umat di seluruh muka bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menyembuhkan dilema dari negara-negara Tuhan, bangsa kami Indonesia dan seluruh negara, di mana ekonomi yang sempat merosot drastis, Tuhan, pemulihan terjadi juga atas ekonomi negara kami dan ekonomi bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang kebetulan, Engkau terlibat di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya Engkau, anak-anak-Mu yang percaya Engkau. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan,
Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan dalam bentuk apapun, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk diri, dalam bentuk doa, dan apapun Tuhan. Terima kasih, persembahan yang sesungguhnya adalah mempersembahkan segenap hidup, mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Memberi persembahan dalam bentuk keuangan adalah bukti, salah satu bukti bahwa kami umat-Mu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau kami mempersembahkan hidup kami, maka uang itu adalah kecil, bagian kecil yang kami lepaskan dari tangan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba minta Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dengan segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu seperti Engkau memberkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat itu. Mari yang percaya bersama saya berkata, amin. Tuhan memberkati.